Yang pertama, saya akan menjelaskan tindak pidana pencurian. Di dalam hidup kita sebagai manusia dan dalam bermasyarakat, sering kita mendengar dan melihat terjadinya suatu tindak pidana yang menyangkut harta benda. Tindak pidana yang berhubungan dengan harta benda termasuk di dalam buku 2 Kitab Hukum Pidana yang terdiri dari tindak pidana pencurian, tindak pidana pemerasan dan pengancaman, tindak pidana penggelapan yang merugikan orang dan berpiutang yang berhak, tindak pidana perusakan barang. Tindak pidana tersebut di atas akan dibahas satu persatu dalam diktat ini. Yang pertama, contoh pencurian adalah pencurian biasa. Pencurian biasa pasal 362 KUHP. Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan dimaksud memiliki secara melawan hukum, diancam dengan pidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 60 juta. Pasal ini merupakan pokok daripada tindak pidana pencurian yang untuk dapat memasukkan dan mengatakan perbuatan seseorang dalam rumusan pasal ini harus melihat unsur-unsur yang terkandung dalam rumusan pasal itu sendiri. Adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. Unsur objektif terlihat dari kalimat mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Kedua, unsur subjektif terlihat dari kalimat dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Kalimat barang siapa dalam rumusan pasal itu berarti siapa saja atau setiap orang atau bagi siapa saja yang menganggap sebagai pelaku dadar atau tindak pidana yang melakukan perbuatan sebagai yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang. Kalimat mengambil oleh Profesor Van Bemmel van Hattum adalah merupakan unsur terpenting atau unsur utama dari tindak pidana ini. Oleh karena yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil, sehingga Lamintang menyatakan bahwa pendapat kedua sarjana itu tidaklah sah karena yang mengambil undang-undang dilarang dalam pasal ini. Sebenarnya perbuatan mengambil yaitu mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Unsur ini mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan zaman. Yang semula diartikan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Hal ini berarti membawa barang tersebut berada di bawah kekuasaannya yang nyata. Kalimat perbuatan mengambil di sini berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan milik yang syah, di mana perbuatan yang mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Dengan demikian, perbuatan mengambil itu berarti 1. Mengambil dari tempat di mana sesuatu benda itu semula berada. 2. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sedangkan pengertian mengambil di kalangan sarjana hukum barat seperti yang dikemukakan oleh Mr. Block mengatakan bahwa arti mengambil itu adalah suatu perilaku yang membuat benda berada di dalam penguasaannya yang nyata atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dari benda tersebut. Prof. Noyon Lameijer, mengambil adalah sesuatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya. Di dalam doktrin terdapat sejumlah teori tentang bila mana suatu perbuatan mengambil itu dapat dipandang sebagai terjadi, yaitu teori kontraktasi atau konsteori, yaitu untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
Yang kedua, teori ablasi, yaitu untuk selesai perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Teori aprehensi, yaitu untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaan yang nyata. Mengenai cara-cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini, secara garis besarnya dapat dibagi: 1. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang itu berarti berpindah pula penguasaan nyata terhadap barang itu. Misalnya A mengambil sebuah TV milik B dengan memindahkannya dari rumah B ke rumah A, bahkan bisa menjual ke tukang tadah dengan berpindahnya TV itu dari rumah B ke rumah A atau dengan dijualnya kepada tukang tadah. Maka itu berarti kekuasaan barang itu telah berpindah secara nyata kepada yang A. Yang kedua, memindahkan suatu barang dengan melalui suatu saluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas. 3. Pelaku hanya melalui memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya, atau setidak-tidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan. Jika suatu barang atau benda diambil oleh seseorang yang merupakan kepunyaan orang lain tidak untuk dimiliki tetapi untuk dihancurkan atau dirusak, maka itu bukan merupakan tindak pidana pencurian. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor Simon, demikian pula perbuatan mengambil suatu benda atau barang dengan maksud untuk memakainya sementara atau untuk memakai sebagai penyewa juga bukan merupakan suatu tindak pidana pencurian, karena tidak dapat unsur yang dengan dimaksud untuk menguasai benda atau barang itu. Di dalam pengertian barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain. Sebagai suatu contoh adalah 1. Misalnya petani, penggarap, dan pemilik tanah, pertanian, perkebunan, atau mengambil benda milik bersama seperti warisan. Sedangkan dalam kalimat dengan maksud berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini, dan di lain pihak unsur ini berperan untuk menonjolkan ataupun memperlihatkan sebagai tujuan dari si pelaku. Tetapi kalimat tersebut tidak selalu atau kadangkala merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, sehingga kata dengan maksud terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan si pelaku dengan demikian bahwa mempunyai maksud atau kehendak berarti dianggap sebagai kesengajaan. Unsur memiliki di sini merupakan suatu usaha agar suatu barang benda dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya. Dengan kata lain, memindahkan kekuasaan suatu barang atau benda yang awalnya pada orang lain kemudian menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Dalam hal ini, barang atau benda bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis tindak pidana, seperti menjual, memakai, memberikan, ataupun menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa si pelaku menggunakan suatu barang atau benda yang seolah-olah miliknya sendiri. Untuk memiliki suatu barang yang tidak perlu harus terwujud atau terlaksana, artinya diwujudkan menjadi perbuatan yang nyata. Akan tetapi cukup si pelaku telah mempunyai maksud yang ada di dalam diri si pelaku, misalnya dalam hal tertangkap tangan. Di dalam unsur melawan hukum itu adalah sesuatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah hak orang lain. Dengan demikian, berdasarkan pada ajaran bersifat melawan hukum material, maka tindakan mengambil itu harus bersifat melawan hukum,
mengingat unsur bersifat melawan hukum dalam pasal ini tidak tersurat, melainkan hanya tersirat, dan oleh karena menganut ajaran yang material, maka bersifat melawan hukumnya tindakan itu harus selalu dibuktikan apabila dipersoalkan. Pengertian malam hari itu dalam ayat 1 ketiga adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit, sebagai dirumuskannya oleh pasal 98 KUHP. Sedangkan pengertian rumah adalah suatu bangunan sebagai tempat tinggal atau sementara bagi manusia yang perkarangan tertutup adalah sebidang tanah yang memiliki batas-batas, tanah-tanah tertentu untuk membedakan dengan sebidang tanah lain yang sekelilingnya, di mana batas-batas atau tanda-tanda itu tidak perlu dibuat permanen. Yang penting ada suatu tanda-tanda tertentu yang dapat menunjukkan batas dan lebar sebidang tanah tersebut. Juga perkarangan ditutup ini disyaratkan harus terdapat sebuah rumah sebagai tempat tinggal atau kediaman seseorang yang memiliki batas-batas tertentu dalam perkarangan orang lain. Unsur didahului dengan kekerasan. Ancaman kekerasan berarti sebelum perbuatan pencurian itu dilakukan, dengan maksud adalah untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang mengenai perbuatan-perbuatan yang akan dilaksanakan atau dilakukan, disertai dengan kekerasan atau ancaman. Kekerasan berarti penggunaan perbuatan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah dilaksanakannya perbuatan pencurian itu, misalnya dengan mengikat mulut dan tangan pemilik rumah, penghuni rumah, orang lain yang ada dalam rumah itu di mana perbuatan itu dilakukan, sedangkan diikuti dengan kekerasan. Ancaman kekerasan berarti perbuatan itu segera dilakukan, perbuatan pencurian selesai dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk memberi kesempatan bagi diri sendiri untuk melarikan diri atau peserta lainnya juga untuk melarikan diri atau menjamin barang-barang yang telah dicuri itu tetap berada dalam penguasaan si pelaku. Dan itu adalah video dari saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Malik Farhat. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Gifar Watinstein akan menjelaskan mengenai kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda adalah suatu tindakan menyimpang dari hukum untuk memiliki atau merampas hak milik orang lain, yaitu berupa harta benda seperti uang dan lain-lainnya. Kemudian ada dua unsur dari kejahatan terhadap harta benda ini. Yang pertama adalah unsur subjektif, di mana unsur subjektif adalah perbuatan dari pelaku tersebut untuk mendapatkan benda tersebut. Kemudian adanya barang-barang ataupun harta benda yang diambil oleh pelaku tersebut atau digelapkan ataupun juga dicuri. Kemudian juga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan benda tersebut atau memiliki hak atas benda tersebut dengan cara yang tidak legal ataupun melanggar hukum. Kemudian adanya akibat-akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pelaku terhadap korban, entah kerugian secara material ataupun kerugian secara psikis. Kemudian ada unsur objektif, di mana unsur objektifnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut adalah tindakan kesalahan yang melanggar hukum. Pada kesempatan pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai pencurian. Pencurian adalah suatu tindakan atau proses perampasan hak milik orang lain, seperti benda ataupun kekayaan lainnya, yang menyebabkan seseorang ataupun banyak orang mengalami kerugian. Hal ini tercantum dalam bab 22, pasal 362 sampai 367 KUH Pidana. Suatu kejadian dapat dikatakan sebagai pencurian apabila memenuhi unsur berupa kegiatan mengambil hak milik orang lain yang berupa benda ataupun harta kekayaan
serta benda tersebut harus sepenuhnya ataupun sebagian milik orang lain dan dikerjakan dengan maksud untuk memiliki benda tersebut dengan cara yang menyimpang ataupun melawan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tindakan penggelapan, di mana tindakan ini diatur pada pasal 372 KUH Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya ataupun sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun ataupun pidana dengan denda paling banyak Rp900. R. Susilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Tetapi bedanya, barang yang dipinjam ataupun dipegang pelaku saat itu dimilikinya secara sah ataupun dipinjam secara sah. Hingga dapat dijabarkan seperti demikian. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan barang tersebut ada dalam kuasaannya bukan karena kejahatan, namun ia melakukan penggelapan di proses berjalannya kegiatan tersebut. Maka ketika orang tersebut lalai ataupun dengan sengaja merusak ataupun mengambil barang tersebut, maka itu dapat dikatakan sebagai penggelapan. Di mana penggelapan ini marak sekali terjadi, mengingat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sewa pinjam di Indonesia ini. Seperti contohnya rental mobil, di mana mobil itu dipinjamkan secara sah, melakukan pembayaran terhadap peminjaman tersebut. Namun pada saat berjalannya peminjaman ini, seorang pelaku melakukan penggadaian, peminjaman lagi terhadap orang lain ataupun bahkan menjual barang tersebut, maka disitulah dapat dikatakan sebagai penggelapan. Contoh lainnya juga seperti orang yang sedang menyewa kamera dan lain-lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penadahan. Penadahan sendiri diatur pada pasal 480 KUH Pidana, di mana disebutkan bahwa barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Dan yang kedua, barang siapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan. Hal ini sudah sangat jelas dijelaskan, di mana seorang penadah memiliki kriteria yaitu menerima barang yang tidak jelas asal-usulnya. Contohnya saja, masih banyak orang yang menjual motor tanpa surat kelengkapan yang lengkap. Hal ini patut dicurigai sebenarnya. Dan banyak sekali orang yang beralibi bahwa ternyata suratnya hilang, jatuh, dan entah kemana. Dan seseorang yang beli barang seperti ini dapat dikatakan sebagai penadah karena ia lalai dan juga tidak mempertimbangkan apa yang akan terjadi berikutnya. Dan tidak mempertimbangkan dari mana asal-usul barang tersebut. Di mana kegiatan penadah ini dapat dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan juga denda paling banyak Rp900. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya tidak sadar bahwa dirinya adalah seorang penadah. Dan juga banyak sekali orang-orang yang memang sengaja bersekongkol satu sama lain untuk menghilangkan jejak dari pencurinya ataupun pelaku penggelapannya. Disinilah kita harus berhati-hati dalam membeli, meminjam, menggadaikan, ataupun menghutangi seseorang dengan jaminan barang-barang tertentu yang tidak jelas juntrungannya, agar kita tidak terjerat dalam hukum atau dalam perilaku tindakan pidana. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tindak pidana pemalsuan. Kejahatan pemalsuan
adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu kebenaran yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan, dan yang kedua adalah ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat. Dalam ketentuan hukum pidana, dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai, dan juga pemalsuan surat. Yang akan saya jelaskan pertama adalah pemalsuan uang. Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas negara, dan uang kertas bank dalam pasal 244 yang mengancam dengan hukuman sangat berat, yaitu maksimum 15 tahun penjara, barang siapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam ataupun uang kertas negara ataupun uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena tindak pidana tertipulah seluruh masyarakat, tidak hanya beberapa orang saja. Tindak pidana uang palsu membentuk dua macam perbuatan, yaitu membikin secara meniru dan juga memalsukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemalsuan materai atau pemalsuan cap. Dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan, terdapat juga pemalsuan cap ataupun merek, dan ini merupakan salah satu tindak pidana berat. Tindak pemalsuan cap atau merek dibagi dari berbagai macam, yaitu pemalsuan cap negara yang diatur pada pasal 254, kemudian pemalsuan cap tera yang diatur pada pasal 255, dan juga pemalsuan cap-cap barang. Selain itu juga ada pemalsuan surat-surat tertentu yang bertujuan untuk melakukan penipuan ataupun bertujuan untuk membenarkan suatu hal yang tidak benar atau menyembunyikan suatu identitas tertentu. Sekiranya itulah penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci lagi oleh rekan saya, yaitu Gifar Wattenstein. Terima kasih.